Selamat pagi, saya Sumiati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 41 Nangka. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melakukan percakapan observasi dengan salah satu rekan sejawat di sekolah saya. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga, saya didampingi oleh guru pengajar, pengajar praktek saya, Ibu Misbah. Selamat pagi Bu Misbah. Selamat pagi Pak Dinolius. Selamat pagi Bu Sumi. Selamat pagi Bu Ya, Misbah. selamat pagi Pak Dino. Ya. Baiklah Pak Dino, bagaimana kabar hari ini Pak Dino? Luar biasa sekali Bu Sumi, cuman ini agak sedikit deg-degan karena apa namanya mungkin karena diwawancarai ya Bu Sumi ya, pengaruh apa namanya direkam juga jadi agak sedikit. Tapi Pak Dino siap kan? Iya siap. Ya kan, karena sesuai dengan apa perjanjian kita dulu ya Pak, sesuai jadwal kita bahwa seminggu setelah kegiatan observasi saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bapak kan? Iya. Baiklah Pak Dino. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca ini ya Pak, pasca observasi ini, saya ingin mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang sudah Bapak Dino laksanakan minggu kemarin ya Pak. Nah, untuk ada beberapa pertanyaan ya Pak nanti yang akan saya bertanyakan berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin ya Pak. Iya. Yang pertama Pak, saya menanyakan dulu bagaimana perasaan Pak Dino ketika melaksanakan atau saya observasi melaksanakan pembelajaran di kelas minggu kemarin itu Pak. Perasaannya sih campur aduk ya Bu Sumi ya. Yang pertama sedikit tegang karena diobservasi oleh Ibu Sumi, kemudian juga karena belum terbiasa di depan kamera, karena selain Bu Sumi kemudian direkam juga kan ya Bu Sumi ya. Jadi benar. agak sedikit canggung lah gitu. Hanya berjalannya waktu, apalagi dengan kegiatan anak-anak itu yang terlihat antusiasnya sudah ada, mulai hilang sehingga semuanya itu kegiatannya dari awal sampai akhir itu berjalan dengan baik seperti itu Bu. Iya benar Pak. Kemarin menurut pengamatan saya proses pembelajaran Pak Dino sudah berjalan dengan baik. Anak-anak pun keaktifan anak sangat terlihat Pak Dino. Seperti itu. Jadi walaupun awalnya Pak Dino kelihatan itu sih wajar, terbiasa ya Pak Dino. Nah, karena belum terbiasa, karena selama ini kalau diobservasi kan tidak pernah pakai video di syuting kan istilahnya kan Pak Dino. Tapi cukup bagus Pak Dino udah berjalan dengan lancar. Nah, yang sama Pak Dino, dari proses pembelajaran Pak Dino kemarin itu, area pengembangan apa yang sudah Pak Dino atau Pak Dino anggap sudah berhasil lah atau sudah mencapai sesuai tujuan Pak Dino, tujuan pembelajaran Pak Dino? Iya, area pengembangan yang menurut saya sudah tercapai itu yaitu area pengembangan di bagian pengetahuan dan keterampilannya ya Bu Sumi ya. Bisa diceritakan Pak Dino? Dari pengetahuan, anak-anak tersebut sudah terlihat antusias saat ditanya, kemudian saat mengerjakan tugas juga mereka terlihat aktif, dan dari keterampilan saat mereka tugas di lapangan ya Bu Sumi ya, benar Pak. mereka terlihat antusias, kemudian kreativitas mereka saat di lapangan itu terlihat dengan jelas. Jadi secara menurut saya ini ya Bu Sumi ya, secara ini saya melihat ternyata pembelajaran saya berhasil dalam bidang ini seperti itu. Jadi area pengembangan yang ini ternyata berjalan dengan baik. Nah seperti itu Bu Sumi. Iya benar Pak. Tapi apa Pak dalam proses pembelajaran Pak Dino kemarin ya Pak, tentu Pak Dino juga mengalami kendala ya Pak. Bisa Pak Dino jelaskan atau ceritakan kendala apa yang menurut
Pak Dino yang menjadi kendala lah dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin. Iya. Karena tadi kan area pengembangannya sudah berjalan baik, tapi Iya. dalam proses itu kan pasti mengalami kendala Iya. untuk menuju baiknya itu kan Iya. pasti Ada awalnya kendala. dapat kendala. Iya, baiklah Bu Sumi. Jujur dalam pembelajaran kemarin memang saya sedikit kewalahan ya Bu Sumi ya. Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama, anak-anak itu belum begitu bergairah. Karena mungkin awalnya itu saat menentukan minat dan bakat mereka itu, menentukan minat pembelajaran mereka itu, mereka tidak terbuka, mungkin karena temannya yang ini mau ini, jadi saya ikut-ikutan seperti itu. Jadi itu berpengaruh saat mengerjakan tugasnya, sehingga ada beberapa yang tidak aktif, kemudian ada yang hiperaktif, kemudian ada yang istilahnya itu ya biasa-biasa saja. Nah itu mungkin dengan situasi seperti ini, anak-anak itu pertama-tama nanti akan saya tanya benar-benar seperti apa sih minat mereka dalam pembelajaran seperti itu, agar apa yang dilakukan dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu Bu Sumi. Dan ini lagi, anak-anak saat presentasi ya Bu Sumi ya, anak-anak saat presentasi itu masih terlihat malu-malu, kemudian ada beberapa yang kalau disuruh maju ke depan itu langsung saling dorong seperti itu. Nah, kendala-kendala itulah yang saya hadapi saat proses pembelajaran kemarin. Seperti itu Ibu Sumiati. Benar Pak Dino, kemarin waktu saya mengamati proses pembelajaran Bapak, saya juga melihat ada siswa Bapak yang masih malu-malu. Iya. Mungkin memang itu jadi kendala Bapak ya Pak. Nah, mungkin setelah Bapak melakukan proses pembelajaran ini, Bapak sudah melakukan refleksi ya Pak, refleksi diri. Mungkin Bapak ada menemukan hambatan-hambatan. Nah, yang saya mau tanyakan, apa strategi atau rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah Bapak hadapi? Bapak hadapi waktu melakukan proses pembelajaran ini. Iya, terima kasih Bu Sumiati. Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan seperti yang sudah saya bicarakan tadi ya Bu Sumi. Yang pertama, saya akan menentukan benar-benar kepada siswa minat mereka itu seperti apa. Itu yang pertama ya Bu Sumi ya, supaya nanti saat pembelajaran mereka itu tidak tidak ikut-ikutan, tidak ikut-ikutan dengan temannya. Karena kan biasalah ya Bu Sumi ya, anak-anak itu lihat teman sebangkunya, oh nanti saya milih ini, dia ikut, oh nanti saya milih ini, dia ikut. Nah itu yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan mengubah strategi pembelajaran yang kemarin itu mungkin terlalu dalam kelompok besar ya. Jadi anak-anak itu ada yang dapat tugas, ada yang enggak. Kemudian ada yang terlalu aktif, ada yang enggak. Jadi semua itu berpengaruh dengan pembelajaran mereka dalam kelompok. Mungkin itu Bu Sumiati yang untuk lebih efisien lagi ya Pak. Iya. Kemudian yang ketiga lupa Bu Sumiati, yang mendorong mereka supaya lebih percaya diri. Mungkin itu yang akan saya lakukan perbaikannya, supaya siswa saat melakukan presentasi di depan ya Bu Sumiati ya. Saat melakukan presentasi mereka itu tidak malu-malu lagi. Mungkin ini yang perlu saya tingkatkan agar pembelajaran saya ke depannya lebih berjalan dengan baik dan siswa lebih memahami apa yang mereka pelajari saat itu. Nah seperti itu Bu Sumiati. Berarti itu rencana ke depannya Bapak ya Pak, yang iya. Bapak. Nah saya kira dalam rencana tersebut Bapak akan melibatkan misalkan
menyelesaikan guru yang lain atau bagaimana? Iya, Apa ada orang yang akan Bapak libatkan? iya, iya. Dalam pembelajaran berikutnya ya Bu Sumiati Iya, ya. maksudnya. Nah, yang pertama yang akan saya libatkan itu jelas yang pertama saya mungkin komunikasi dengan ibu dulu ya, selaku kepala sekolah saya, karena ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan terkait dengan mungkin saya perlu bantuan guru-guru nantinya supaya saat pembelajaran Ibu Sumiati tidak tidak bertanya-tanya kok guru ini masuk kelas ini seperti itu. Nah, itu pertama Bu Sumiati. Kemudian yang kedua, saya akan meminta bantuan rekan sejawat karena pembelajaran yang akan saya lakukan ini ada beberapa model pembelajaran yang saya lakukan ya Bu Sumiati ya. Jadi saya memerlukan teman-teman itu untuk memantau sekaligus mengarahkan yang belum bisa terarahkan oleh saya. Kayak misalnya saat mereka berada di lapangan, saat mereka berada di kelas, karena ada yang di lapangan, ada yang di kelas, seperti itu Bu Sumiati. Jadi saat saya di lapangan, nanti yang memantau rekan sejawat saya yang di kelas, seperti itu. Nah, itu dalam sistemnya ya Bu Sumiati ya. Kemudian dalam pembelajarannya Bu Sumiati, mungkin di RPP ini saya juga akan bertanya dengan rekan sejawat ya Bu Sumiati ya. Saya akan bertanya bagaimana RPP saya ini, kemudian saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melihat detailnya seperti apa. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan selanjutnya Bu Sumiati. Bagus Pak Dino. Saya mendukung rencana Bapak ya sebagai kepala sekolah. Saya akan mendukung Bapak, memfasilitasi Bapak dan untuk melibatkan rekan sejawat tadi ya Pak. Iya. Sebaiknya nanti kita sama-sama kan bermusyawarah mendiskusikan agar jadwal mengajar mereka di kelas tidak terganggu. Iya. Jadi saling kolaborasi dengan sejawat, nanti ditentukan kita tentukan atau membuat agenda lah seperti itu ya Pak Dino. Iya. Saya sebagai kepala sekolah, apapun Pak guru-guru untuk tujuan memajukan atau melancarkan proses pembelajaran di kelas, saya pasti akan mendukungnya Pak Dino. Baiklah Pak Dino, saya tunggu cerita nanti setelah Pak Dino akan melaksanakan rencana perbaikan ini. Nanti lain waktu Pak Dino bisa cerita lagi ke saya ya hasilnya. Semoga proses pembelajaran Pak Dino ini bisa maksimal ya Pak. Maksimal dalam arti anak-anak perubahan baik pembelajaran anak semakin senang, semakin aktif tadi kan ya Pak. Aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Pak Dino, mungkin cukup sekian dulu. Saya juga berterima kasih ya Bu Sumi ya, karena dengan dengan bantuan Bu Sumi membuat saya itu lebih percaya diri lagi dalam mengajar, kemudian dalam membuat bahan ajar, dan saya juga perlu bimbingan dari Ibu agar setiap pembelajaran yang saya lakukan itu benar-benar berpusat kepada siswa. Dan saya juga di sini mewakili rekan-rekan sejawat ya Bu Sumi ya, dengan adanya program ini membuat saya dan rekan-rekan di sekolah semakin mengetahui ternyata pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu seperti ini yang perlu dilakukan, ini yang perlu dilakukan. Nah, harapan kami ke depannya mudah-mudahan kami selaku guru di sekolah mampu berkolaborasi sehingga anak didik di sekolah kita mampu memahami setiap materi yang bisa kita sampaikan. Kemudian di sekolah kita itu ada kerjasama yang baik. Nah, seperti itu Bu Sumiati.
Terima kasih Pak Dino, terima kasih atas feedback Bapak terhadap sekolah. Kita sebagai warga sekolah merupakan satu kesatuan ya Pak Dino, Iya. yang bertanggung jawab dengan perkembangan sekolah ini. Iya. Jadi terima kasih atas kerjasama Pak Dino dengan rekan-rekan guru semuanya. Marilah kita sama-sama memajukan memajukan sekolah ini, memajukan pendidikan anak. Iya Pak. Terima kasih Pak Dino, selamat pagi. Selamat pagi Bu Baik, Sumiati. demikian Bu Misbah, percakapan pasca observasi saya dengan Pak Dino. Terima kasih Bu Misbah sudah mendampingi kami. Mungkin ada refleksi nanti dari Bu Misbah. Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa ya percakapan hari ini mengalir, ceritanya sangat mengalir. Jadi dari dari pengamatan yang saya lakukan itu ceritanya semuanya dapat. Jadi dari tujuan, terus identifikasi kan, rencana aksinya, terus tanggung jawabnya semua dapat mengalir sampai akhir. Jadi luar biasa Bu Sumi. Jadi untuk yang kedepannya juga tidak hanya ke Pak Deno, juga saya harapkan ke guru-guru yang lain juga berimbas seperti itu. Nah, jadi dari percakapan tadi kesimpulan itu di area pengembangannya sudah dapat. Nah, terus memang sudah berhasil di sebagian, tapi ada juga yang perlu diperbaiki tadi dari minat peserta didik. Dari catatan saya terus bagaimana meningkatkan rasa percaya diri siswa pada saat presentasi, nah seperti itu. Terus pengembangan strategi yang akan Bapak lakukan ke depannya seperti apa. Jadi cukup baik Bu Sumi. Saya kira cukup sekian umpan balik dari saya. Terus semangat, kita bersama sukseskan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi saya pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang.